Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian pasaran kitab Takrib MTS Simbang Kulon 1, fasal menerangkan tentang najis bagian yang kedua. Sebelum kita awali pembacaan kitab Takrib ini, sebelumnya kita membaca dulu umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal naf'il ulum wa barakatiha lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Wal hayawanu utawi hayawan kulluhu hiya sekabehane hayawan, kulluhu hiya sekabehane hayawan iku tahirun kang suci, iku tahirun kang suci illal kalba angin asu, illal kalba angin asu, angin utawa kejaba asu, wal khinzira lan angin celeng, wama lan hayawan, wama lan hayawan tawallada kang dadi metu apa ma, tawallada kang dadi metu apa ma minhuma saking karone kaleb wal khinzir, minhuma saking karone kaleb wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah sijine kaleb wal khinzir, utawa saking salah sijine kaleb wal khinzir. Kemarin sudah kita bahas tentang najis, hal-hal yang keluar dari atau benda cair yang keluar dari salah satu jalan depan maupun belakang, atau istilahnya kubul maupun dubur. Sekarang permasalahan yang akan kita bahas adalah tentang status hewan. Hewan ada berbagai macam, ya. Ada hewan unggas, ada hewan buas, dan lain-lain. Ini seluruhnya hukumnya adalah suci. Segala macam jenis hewan ini hukumnya suci, ya, entah itu yang berada di air, di udara maupun di darat, statusnya suci, kecuali anjing maupun celeng atau babi. Jadi kalau anjing atau babi hukumnya adalah najis, selain itu hukumnya suci. Entah itu misalkan ayam, kambing, macan, burung dengan berbagai macam jenisnya, seluruhnya hukumnya suci, ya. Jadi di antara berbagai macam jenis hewan itu yang najis hanyalah anjing atau babi, atau yang sejenisnya yaitu celeng. Dan hewan yang lahir atau yang keluar dari kaleb atau khinzir, dari anjing ataupun celeng. Jadi misalkan anjing punya anak anjing, lah itu anaknya atau hewan yang keluar dari anjing itu hukumnya najis. Atau dari salah satunya, maksudnya di sini adalah anjing ketemu dengan hayawan yang suci.
Jadi perpaduan antara anjing dengan hewan yang suci, misalkan saja anjing dan kambing misalkan, atau celeng dengan kambing, kawin keluar anak, nah, ini hukumnya juga najis. Jadi entah itu anjing dengan anjing berarti sesuai dengan kodratnya keluar anak, ya, anaknya itu najis, atau anjing dengan hewan lain yang suci kawin keluar anak, lah itu anaknya najis hukumnya. Dari keterangan tersebut, ya, bahwasanya segala macam jenis hewan itu secara global hukumnya adalah suci. Misalkan kita ambil suatu permasalahan, ada singgat, cara basa Jawa singgat, ya, singgat atau apa istilahnya, singgat yang keluar dari benda yang najis atau dari bangkai misalkan, ya, ada ulat yang keluar dari bangkai, seperti yang kadang kita lihat ada bangkai, entah itu bangkai hewan apa, kok keluar ulatnya, ya, on metu singgate, lah itu hukumnya juga suci, hukumnya suci, walaupun keluarnya dari benda yang najis, tapi statusnya hewan itu suci karena selain anjing dan babi. Kita lanjutkan, wal maitatu utawi batang kulluha hiya sakabehane maitah iku najisatun kang najis ilas samaka angin batange iwak, ilas samaka angin batange iwak loh, wal jarodalan batange walang, wal adamiyah lan batange manungso. Kemudian bangkai secara keseluruhan hukumnya adalah najis, entah itu dari hewan yang suci pada saat hidupnya, tapi pada saat hidupnya dia suci, tapi karena sudah menjadi bangkai hukumnya najis. Lah bahasa bangkai di sini adalah hewan yang mati bukan karena sembelihan, bukan karena sembelihan yang sesuai dengan aturan syariat. Jadi kalau kita menyembelih ayam, kambing ataupun sapi dan lain-lain, itu walaupun setelah disembelih mati itu bukan bangkai, artinya tidak najis alias suci. Tapi kalau mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syariat, ini hukumnya adalah bangkai. Lah bangkai hukumnya najis. Jadi misalkan kita menjumpai ada ayam mati, mungkin di antara teman-teman ada yang memelihara ayam, suatu saat kok loh mati, ya, ini statusnya adalah bangkai alias najis. Jadi tidak boleh dikonsumsi atau dimakan. Wah eman-eman kok pernah wis gede ngopeni kecilik, kok eman-eman weruh mati nih dimasak, ndak boleh, ya, jadi hukumnya najis. Lah dari keterangan ini bahwa segala macam bangkai itu hukumnya najis, ada pengecualian, yaitu batang atau bangkai dari ikan yang hidup di air. Artinya ikan yang hanya hidup dalam satu alam, ya. Karena mungkin ada hewan yang bisa hidup di dua alam, tapi ikan di sini maksudnya adalah ikan yang hidup di air saja, entah itu air tawar ataupun air laut. Misalkan sampean pernah membeli ikan pindang, ikan teri ataupun yang lain, itu biasanya kita membeli sudah dalam kondisi mati alias bangkai, itu boleh dikonsumsi, ya, boleh dikonsumsi karena itu hukumnya suci, ya. Yang kedua pengecualiannya lagi adalah batange walang, bangkai belalang. Bangkai belalang hukumnya suci. Cuma di sini mungkin jarang yang mengkonsumsi, ya, belalang.
Biasanya kadang terdapat belalang ini sangat banyak sekali di sawah. Nah, kalau semakin banyak ini malah bisa menjadi hama. Nah, namun secara hukum menurut fikih, bangkai dari belalang ini hukumnya suci. Yang ketiga adalah bangkai atau mayat manusia. Dalam kondisi apapun, mayat manusia ini suci, ya, suci. Jadi ketika kita menyentuh mayat manusia suci, tidak harus kita membasuh, kecuali kalau bercampur dengan sesuatu yang najis, misalkan ada darahnya, lah itu baru najis, terkena najis gara-gara ada darah. Tapi secara fisik, ya, bangkai manusia atau mayat manusia ini hukumnya suci. Wa yusalulan den wasuh apa al inau wadah min wulughil kalbi saking arahe pendilate asu, min wulughil kalbi saking arahe pendilate asu, wal khinziri lan celeng, sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan, sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan, ihdahuna kang utawi salah sijine sab'a marrat, kang utawi salah sijine sab'a marrat iku biturabi den barengi kelawan lebu, den bareng utawa den campur kelawan lebu. Cara mensucikan tempat atau wadah yang terkena jilatan anjing maupun celeng, jilatan anjing maupun babi, ini caranya adalah dibasuh sebanyak 7 kali. Jadi ini istilahnya adalah najis mughaladhah. Jadi dalam permasalahan najis ini menurut pembagiannya ada 3. Ada najis mukhafafah atau najis yang ringan, yang kedua najis mutawasitoh atau tengah-tengah, dan yang terakhir najis mughaladhah, najis yang berat. Kemarin sudah pernah disinggung tentang kedua macam najis, yaitu mutawasitoh dan mukhafafah. Dalam redaksi kemarin, najis mukhafafah atau yang ringan itu adalah najis air kencingnya anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI saja, artinya tidak mengkonsumsi makanan atau minuman lain sebagai makanan pokok. Itu namanya adalah najis yang ringan atau mukhafafah, ya, istilahnya. Cara mensucikannya juga ringan, tinggal memercikkan air saja ke tempat yang terkena air kencingnya anak kecil tadi. Kemudian yang paling banyak kita jumpai adalah najis mutawasitoh. Seperti kemarin dijelaskan ada 2 macam, ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Lah itu mengarah pada najis mutawasitoh, ya. Najis yang mutawasitoh yang kemarin diterangkan cara mensucikannya. Jadi tempat atau sesuatu yang terkena najis tersebut, cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air ke atasnya, ya. Jadi air yang mendatangi atau dialirkan ke situ. Nah, di sini menerangkan tentang najis yang mughaladhah, yaitu najisnya anjing maupun babi atau celeng. Di sini diterangkan tentang sesuatu yang dijilat atau terkena air liur. Padahal maksudnya secara umum adalah bukan hanya air liurnya saja yang najis, tapi seluruhnya. Dalam arti entah itu kita menyentuh kulit, bulu, ataupun yang lain dari anjing maupun babi, ya, itu hukumnya najis mughaladhah. Jadi kalau basah itu nanti najis, ya. Jadi kalau kita menyentuh kulit anjing misalkan, ya
misalkan saja kita terkena gigitan atau menyentuh kulit anjing, kita masih basah atau anjingnya yang basah, ini najis mughaladhah. Lah, cara mensucikannya adalah dengan dibasuh air sebanyak 7 kali. Dan airnya harus air yang suci mensucikan. Jadi air itu kan ada 4 macam, ada suci mensucikan, ada suci tidak bisa mensucikan, ada air yang berubah, dan terakhir air yang najis. Ya. Kemarin sudah ada pada pelajaran di sekolah. Nah, di sini air yang digunakan untuk mensucikan itu air yang suci mensucikan atau tohir, mutohir, wairu, makruh. Dan ini harus 7 kali. Salah satunya atau yang pertama dicampur dengan debu atau tanah. Ya. Jadi harus dicampur dengan debu yang suci. Jadi misalkan kita terkena jilatan anjing atau gigitan anjing, ini nanti entah itu di pakaian atau di tubuh kita, dibasuh dengan air yang dicampur tanah atau debu yang suci. Ya, pertama. Setelah itu ditambahi lagi air saja sebanyak 6 kali, berarti totalnya ada 7 kali. Ya. Sekarang timbul permasalahan. Bagaimana seandainya ketika kita membasuh itu, basuhan pertama najisnya belum hilang. Ya. Najisnya belum hilang, entah itu rasa, bau ataupun warna, ya, belum hilang. Kemudian 2 kali ternyata belum hilang juga, 3 kali baru hilang. Lah, ini walaupun kita sudah membasuh sebanyak 3 kali, ini dianggap sebagai 1 kali basuhan. Artinya apa? Berarti kita harus menambah 6 lagi. Jadi kalau di total ada 9. Ya. Jadi tadi dihitung 1. Jadi kalau kasusnya demikian, maka tetap hitungannya adalah 7, cuma gara-gara tadi 3 itu baru bisa suci, maka dihitung 1, berarti masih harus menambah 6 lagi. Kemudian di sini kan tadi diterangkan yang pertama atau salah satunya itu dicampur dengan debu. Jadi berarti kan ada usaha dari kita untuk mencari debu yang suci dulu. Ada yang lebih praktis lagi, misalkan kita mencucinya di sungai yang airnya keruh. Kadang kan ada air sungai itu bening, jernih, ya. Ada pula yang keruh atau butek, bahasa Jawa ini butek, karena tercampur dengan tanah yang mengikuti aliran sungai tersebut. Atau kita sengaja diubek-ubek supaya buel, ya, berkeruh airnya. Lah itu misalkan kita celup-celupkan di situ, itu sudah sah dianggap sebagai 1 basuhan. Ya. Apalagi kalau kita celup-celupkan sebanyak 7 kali, lah itu sudah bisa itu. Jadi tanpa harus kita mencari debu terlebih dahulu. Misalkan kita lewat di suatu sungai, wah ini cocok, ini kelihatan airnya keruh, pas ini untuk menghilangkan najis dari jilatan anjing maupun celeng misalkan, tidak apa-apa. Ya, tanpa harus kita mencari tanah atau debu dulu untuk dicampurkan, nggak usah, karena itu airnya secara otomatis sudah bercampur dengan debu atau tanah. Ya, itu seperti itu. Atau juga di depan rumah kita misalkan, halaman rumah kita masih ada tanah. Di situ suatu hari atau bagaimana ada anjing yang kencing di situ. Ada anjing yang kencing di situ, padahal itu biasa kita lewati. Kalau misalkan kita injak kan berarti nanti terkena najis. Bagaimana cara mensucikannya? Karena itu najisnya terdapat di tanah, ya, cukup dengan menyiramkan air saja. Karena apa? Secara otomatis berarti sudah campur dengan tanah. Ya, karena di tanah air kencingnya anjing itu tadi. Jadi cukup dengan mengalirkan atau menyiramkan air saja. Wa yusalu lan den wasuh apa min sairin najasati
saking sekerine pira-pira najis. Apa min sairin najasati saking sekerine pira-pira najis, marrotan kelawan ambalan, wahidatan kang siji. Tak tikang teko apa marroh wahidah alaihi ing atase sairin najasat. Wassalatu utawi telung wasuhan niku afdhalu luwih utama. Kemudian najis-najis yang lain, maksudnya selain najis dari anjing maupun babi ya atau celeng, ini cara mensucikannya seperti kemarin sudah disinggung adalah cukup dengan 1 kali basuhan ya, artinya cukup dengan 1 kali basuhan itu sudah suci. Kita contohkan misalkan pas kita mau kencing kebelet mau masuk ke kamar mandi ternyata sudah keluar terlebih dahulu, akhirnya menetes atau mengenai sarung atau pakaian kita, berarti kan pakaian kita terkena najis kencingnya kita sendiri misalkan. Lah itu cara mensucikannya adalah cukup dengan 1 kali basuhan air, di mana airnya harus yang mendatangi, artinya mengalir. Berarti misalkan kita menampung air di ember ya, di ember, kemudian pakaian tadi yang terkena najis kita celupkan di situ, itu tidak bisa menjadikan suci, tapi malahan akan memperlebar lokasi dari najis. Jadi najis yang aslinya itu cuma ya misalkan segini ya, tapi gara-gara dicelupkan ke dalam air, maka bagian pakaian ini yang basah yaitu berarti najis semua. Karena apa? Pakaian yang mendatangi air, bukan air yang mendatangi pakaian yang terkena najis. Jadi harus misalkan kita ambil ember, masukkan pakaian, baru airnya dituangkan ke situ, itu baru betul, artinya betul menghilangkan najis. Tapi kalau airnya kita siapkan terlebih dahulu, kemudian bajunya kita celupkan di situ, itu malah memperlebar atau memperbanyak najis ya. Jadi air harus yang mendatangi tempat atau sesuatu yang terkena najis. Itu caranya seperti itu. Jadi 1 kali saja sudah cukup untuk menghilangkan najisnya tadi, artinya sudah bisa suci. Cuma kalau mau lebih baik kita ulangi sebanyak 3 kali. Nah itu. Kemudian wa idza takhallalat, lan nalikane dadi cukak apa al khamratu arak, apa al khamratu arak binafsiha kelawan awak dhewe khamrah, tahurat mongko dadi tahurat mongko suci apa khamrah. Wa in takhallalat lan lamun dadi cukak apa khamrah, oleh dadi cukak mau bitorhi syai'in kelawan nyemplungake suwiji-wiji, bitorhi syai'in kelawan nyemplungake suwiji-wiji fiha ing dalem khamrah, lam tatuhur mongko ora bisa suci apa khamrah, lam tatuhur mongko ora bisa suci apa khamrah. Sekarang permasalahannya adalah tentang arak yang berubah menjadi cuka. Jadi arak atau minuman keras ya. Nah, ini kalau didiamkan dalam tempo tertentu atau dalam jangka waktu tertentu, ini sifatnya bisa berubah menjadi cuka ya. Istilahnya menjadi cuka. Kalau khomer atau arak tadi berubah dengan sendirinya, nah, artinya dengan kita diamkan tanpa kita utak-atik berubah menjadi cuka, artinya sifat memabukkannya hilang, rasanya hilang dan lain sebagainya, berubah sifat menjadi cuka. Ini hukumnya adalah suci.
Jadi pada dasarnya khomer atau sesuatu yang memabukkan yang bentuknya adalah cair, ini hukumnya adalah najis. Jadi benda-benda atau sesuatu yang memabukkan itu kalau dari benda cair hukumnya najis, kalau benda padat tidak ya. Misalkan seperti daun ganja. Daun ganja itu tidak najis tapi memabukkan, ya haram ya. Alasan haramnya adalah memabukkan, tapi secara status bendanya tidak najis alias suci. Tapi kalau khomer atau arak ini najis. Lah khomer ini nanti kalau didiamkan bisa berubah sifatnya menjadi cuka. Ketika sudah menjadi cuka, hukumnya adalah suci ya, dan bisa dikonsumsi karena sudah tidak memabukkan lagi ya, bisa dikonsumsi. Jadi sifat keharamannya hilang, juga sifat najisnya hilang. Itu kalau memang berubahnya dengan sendirinya, artinya tanpa tercampur dengan sesuatu yang lain. Entah itu perubahan itu terjadi karena memang diam atau kita proses. Misalkan seperti ini, kita di suatu waktu kita panasi, maksudnya kita letakkan di tempat yang panas, kemudian kita pindahkan ke tempat yang adem, atau sebaliknya dari adem ke panas, panas ke adem, akhirnya lama kelamaan berubah ya. Atau memang kita diamkan saja, akhirnya menjadi berubah sifatnya menjadi cuka, itu tidak apa-apa, suci dan bisa dikonsumsi. Namun seandainya misalkan wa in takhallalat biturhi syai'in fiha lam tadhur, seandainya perubahan khomer menjadi cuka tadi dengan cara memasukkan suatu benda ke dalamnya, maka hukumnya tetap najis. Misalkan seperti ini, kita punya khomer atau arak di botol, kemudian kita masukkan misalkan ya ini, misalkan pulpen ya, kita masukkan ke dalam situ ya. Atau kita punya benda lain, misalkan koin, kita masukkan ke botol itu, diam lama, akhirnya lama kelamaan dia menjadi cuka. Sebelumnya perlu kita jelaskan terlebih dahulu bahwa pulpen atau koin yang kita masukkan tadi, pada saat khomer itu masih statusnya khomer atau arak, itu kan najis. Berarti kalau ini pulpen ini kita masukkan, namanya adalah mutanajis, artinya dia masih terikat dengan sesuatu yang najis. Dan ini kita diamkan saja, enggak kita ambil ya. Ternyata khomernya berubah menjadi cuka, lah ini masih di dalamnya. Lah ini kan tadi mutanajis atau benda najis. Karena khomer itu berubah menjadi cuka dalam kondisi di dalamnya ada sesuatu yang najis, maka dia terpengaruh menjadi najis. Itu. Jadi terpengaruh menjadi najis gara-gara ada sesuatu di dalamnya. Itu. Tapi kalau wadah botolnya misalkan khomer tadi cuma hanya di dalam botol atau di dalam gelas berubah menjadi najis, ya walaupun istilahnya botolnya itu tadinya ketemu khomer itu kan seharusnya najis kan ya, tapi karena yang namanya benda cair itu kan harus ada tempatnya. Itu memang sudah sesuatu yang pakemnya seperti itu, yang jenenge banyu atau benda cair ya harus ada tempatnya, kalau enggak ya tumpah. Itu secara otomatis tidak masalah, tapi karena ada sesuatu yang lain, ini enggak bisa dimakfu, akhirnya menjadi najis. Itu kalau perubahan itu ada sesuatu yang lain yang ada di dalamnya, maka tetap menjadi najis. Artinya walaupun berubah menjadi cuka, statusnya tetap najis gara-gara ada benda lain di dalam wadahnya khomer tersebut. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, najis mughaladah atau najisnya anjing maupun celeng atau babi, ini istilahnya adalah najis mughaladah. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan debu yang suci.
Kemudian segala macam hewan itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi atau celeng. Sebaliknya bangkai atau batang iki hukumnya najis kecuali 3, yaitu bangkai ikan, bangkai walang atau belalang, dan manusia ya. Kemudian khomer atau arak ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya hukumnya suci. Kalau perubahan itu ada sesuatu yang ada di dalamnya, maka hukumnya tetap menjadi najis walaupun sudah berubah sifat menjadi cuka ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dulu. Untuk insyaallah kita nanti lanjutkan pada fasal menerangkan tentang haid, nifas, istihadah dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.